Saya akan tentang debat siapapun itu. Saya tidak bisa bicara banyak di sini. Jika ada yang mau berdebat dengan saya akan siap. Taruhan 1 miliar bahwa Jessica itu tidak pantas untuk mendapatkan hukuman dengan semua proses yang ada. Ini justru aneh. Berani jarak dekat, lagi tempat rame, bisa lepas. Sempurna dia. Ini hal yang sangat sederhana, hal yang simple sekali nih. Ya, kita mau berbicara dengan hukum juga boleh, saya akan terangkan itu. Tapi saya menggunakan firasat saya. Udah itu aja ya. Silakan aja PK kalau Dan punya gerasi bukti dia baru. nggak mau. Sama Dan opini publik itu bukan bukti. Setelah beberapa hari tak terdengar gaungnya, Wirang Birawa baru-baru ini kembali muncul di tengah publik usai mendapat teror saat dirinya dengan tegas membela Jessica dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin pada 2016 silam. Dan kali ini, melalui pernyataannya, Wirang Birawa kembali menghentak publik dengan menantang debat bagi siapa saja untuk membuktikan apakah Jessica pelaku di balik tewasnya Mirna Salihin atau tidak. Tidak main-main, hadiah 1 miliar disiapkan Wirang Birawa bagi siapa saja yang menerima tantangan debat yang ia tawarkan. Lantas, seberapa besar keyakinan Wirang Birawa jika Jessica tidak bersalah hingga berani bertaruh 1 miliar untuk berdebat? Alat bukti itu harus lebih terang dari terang cahaya tuh. Ya, kenapa tidak dipakai itu? Ya, mungkin para ahli hukum bisa melihat inilah, banyak sekali sudut pandang yang berbeda dari antar ahli hukum. Tapi satu hal saja saya ingin katakan di sini. Kalau ternyata ini clue ya. Kalau ternyata penyebab mati itu bukan karena racun, siapa yang akan bertanggung jawab? Kurang lebih itu aja. Jadi saya nggak tahu mau bukti apa lagi. Tapi kalau saya ditanya, mau tidak membantu, saya siap menjelaskan dan saya siap menjadi saksi ahli bagaimana proses rangkaian itu terjadi dan karena apa, dan di mana kejanggalan-kejanggalan itu terjadi. Saya siap. Bahkan saya siap untuk tantang debat. Siapapun orang yang mempercayai Jessica bahwa pelaku, saya siap berdebat dengan mereka. 1 miliar taruhannya juga saya siap. Saya akan menggunakan firasat saya yang dengan penuh akal sehat dan logika tuh. Dia boleh berbicara sesuai hukum juga boleh, tapi saya berbicara sesuai firasat. Saya tantang debat siapapun dengan taruhan 1 miliar, saya terima tantangan debatnya. Tapi kalau saya yang menang debat itu, harus ada pihak berwenang yang melihat sedikit nih, memberikan perhatian atas kasus ini. Saya tidak ada keberpihakan dengan Jessica, saya tidak kenal juga. Tapi saya justru malah mau, ayo dong, ini pemerintah coba lihat. Ada sedikit kekeliruan yang masyarakat butuh tahu jawabannya ini. Karena ini betul-betul kekeliruan nih. Ini justru aneh. Berani jarak dekat, lagi tempat rame, bisa lepas. Sempurna dia. Saya akan tentang debat siapapun itu. Saya tidak bisa bicara banyak di sini. Jika ada yang mau berdebat dengan saya akan siap. Taruhan 1 miliar bahwa Jessica itu tidak pantas untuk mendapatkan hukuman dengan semua proses yang ada. udah itu aja ya. Silakan aja PK kalau Dan punya gerasi bukti dia baru. nggak mau. Sama Dan opini publik itu bukan bukti. Ya itu kan, artinya kan kita tahu nih bahwa sekarang tingkat kepercayaan publik terhadap hukum di negeri kita ini sangat menurun. Tapi dengan banyaknya kasus-kasus besar kemarin, sudah ada penindakan-penindakan yang dilakukan sehingga banyak para pejabat yang tidak disangka-sangka tumbang juga tuh. Nah ini juga satu momentum besar untuk para yang memiliki wewenang itu coba melihat sedikit lah. Ini kasus besar loh, ya. Pertanyaan saya satu saja. Kalau betul Jessica adalah pelakunya, saya akan berbicara dengan kapasitas saya. Mungkin tidak Tuhan membuat ini semua muncul naik ke permukaan. Ya, jawabannya pasti orang bilang tidak mungkin. Itu artinya ada hal-hal yang
harus dibuka kembali nih kasus. Ini ada tembok raksasa yang kuat yang harus dirobohkan nih. Ini butuh pemimpin yang bijaksana, yang memiliki hati yang mulia, penuh keadilan ya, yang bisa membuka kasus ini kembali. Saya tidak ingin berfirasat dalam hal ini, tapi saya punya harapan besar. Ini adalah satu momentum untuk para penegak hukum melihat sedikit tentang kasus ini. Saya yakin dengan firasat saya 1.000.000% ini penuh kejanggalan. Udah jangan dengerin lah itu mah, semuanya bullshit itu. Sedikit pun Wirang Birawa tidak akan mundur dan akan terus membicarakan Jessica demi tegaknya keadilan. Setidaknya itulah yang disampaikan Master Firasat itu meski dirinya terus-menerus mendapat teror. Ya, saat pertama kali mengungkapkan terawangannya tentang kasus kopi sianida, Wirang Birawa mendapat teror yang luar biasa. Meski begitu, Wirang Birawa mengaku tidak takut sedikit pun dan tidak akan diam dalam kasus kopi sianida yang menurutnya penuh dengan kejanggalan. Lantas, benarkah sampai dengan hari ini Wirang Birawa masih mendapat teror? Saya masih terus bersuara tentang masalah Jessica ini. Saya tidak ada keberpihakan dengan siapapun, saya tidak ada keberpihakan. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah saya ingin menunjukkan bahwa ada yang keliru nih. Masa tidak ada satupun pejabat kita yang berkomentar soal ini? Usahanya kok gede begini ya, akhirnya Om turun hari ini. Kalau firasat saya tidak perlu dipercayai, tapi mengapa akun IG saya hilang dan ada banyak teror? Makanya Om turun nih hari ya, kepaksa udah. Ini udah kelewatan nih. Serangan secara masif dari Instagram saya tuh. Instagram saya sempat ada orang mau masuk ke email dan IG saya untuk ambil alih. Terus sampai bahkan di WhatsApp saya juga diacak-acak. Satu nomor WhatsApp saya hilang. Itu ada nomor admin saya juga hilang. Kalau was-was sebenarnya saya tidak ada rasa takut sedikit pun ya. Apalagi dengan teror-teror seperti itu. Ya, saya jalani saja. Apa yang harus saya takutkan? Ya, saya tetap aja, saya tidak pernah takut dengan siapapun di dunia ini. Karena saya merasa saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya kan hanya berbicara sesuai firasat. Apalagi ini soal kebenaran, ini harus disuarakan nih. Tidak hanya saya, banyak ahli pakar yang sudah berbicara, itu saja tidak didengar, apalagi saya yang punya firasat nih. Tapi firasat saya nanti akan ada banyak nama-nama baru yang muncul tuh, yang mereka akan pindah kubu dan mereka bersuara tentang kebenaran nih. Makanya ini menurut firasat saya, hati-hati ya, bersiap bagi orang-orang yang melakukan kebohongan pada saat itu. Sebentar lagi ini akan terungkap semuanya. Saya punya keyakinan itu. Dan nanti akan ada orang berbondong-bondong banyak membedah kasus ini, para ahli-ahli. Kalau itu juga tidak membuat para penegak hukum untuk membuka kembali kasus ini, saya tidak bisa bicara lagi. Artinya kepercayaan publik terhadap kepercayaan keadilan hukum kita itu sangat lemah untuk saat ini. Keyakinan Wirang Birawa jika Jessica tidak bersalah dalam kasus kopi sianida sejatinya telah menambah daftar panjang sejumlah kalangan yang memberi dukungan agar Jessica dapat dibebaskan dari hukuman penjara 20 tahun lamanya. Firasat Wirang Birawa bukan tanpa alasan. Demi meyakinkan publik, Wirang pun membeberkan clue di balik tewasnya mendiang Mirna Salihin. Lantas, seperti apa clue yang dimaksud Wirang Birawa? Kita harus menghargai dan menghormati dengan keputusan hukum yang sudah kuat ya, sudah tetap ya. Saya ini bukan anak hukum, tapi masa iya sih tidak boleh sedikit pun kita melihat sedikit ini ada kekeliruan dan kejanggalan tuh. Dengan banyaknya tayangan-tayangan yang muncul, yang netizen munculkan di medsos tuh saat persidangan tuh dengan saat podcast, itu terjadi suatu kekeliruan besar. Tidak perlu saya lah, netizen saja sudah bisa menilai bahwa ini ada kekeliruan besar. Masa tidak ada satupun pejabat yang berkomentar tentang ini. Minimal ini harus dibuka kembali.
kasusnya. Tapi bukan saya keberpihakan, tapi minimal rasa penasaran publik ini harus diobati ini. Di tengah penurunan tingkat kepercayaan terhadap kasus hukum dan keadilan. Kalau kamu tanya clue nih, saya kasih clue-nya. Atas permasalahan yang besar ini bukan terjadi atas karena ada tindakan perilaku atau perbuatan dari tangan. Tapi ini semua terjadi hanya karena ucapan bibir lidah yang tidak bertulang. Kalau netizen mau misalnya mau ini, itu hak netizen sih ya. Ini hal yang sangat sederhana, hal yang simpel sekali. Ya, kita mau berbicara dengan hukum juga boleh, saya akan terangkan itu. Tapi saya menggunakan firasat saya. Kenapa tidak gitu? Di tengah banyaknya desakan masyarakat. Kalaupun nanti sudah dilakukan tindakan upaya hukum kembali, ternyata memang Jessica itu bersalah, ya sudah, tidak ada masalah. Artinya masyarakat mempercayai para penegak hukum, ya sudah, artinya kita boleh bersuara. Ini ada kecurigaan loh, gitu. Ada kejanggalan, kekeliruan. Justru kalau tidak dilakukan upaya hukum lagi, itu akan menambah kecurigaan yang besar tuh. Ada apa ini? Jangankan untuk sekedar membuka kasusnya kembali, tapi untuk bersuara saja tidak ada satupun yang saya lihat untuk coba buka lagi kasus ini, tidak ada. Saya berharap ya semoga Pak Presiden Joko Widodo memperhatikan masalah ini. Ini permasalahan yang sangat luar biasa, yang sangat rumit sekali di negara kita, saya lihat. No justice, no viral tuh. Ya ini udah viral juga tapi tidak ada sedikit pun perhatian. Ya cuman Pak Jokowi yang bisa memberikan keadilan nih. Saya harap kalau Pak Jokowi bersuara ini pasti masalah juga pasti akan dibuka kembali. Digelar kembali. Nggak mungkin. Om jamin itu. Ini satu gambaran menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Walaupun sudah 7 tahun lamanya, tapi kalau sudah ada kejanggalan seperti ini, kita harus coba lihat lagi. Ini sangat penuh kejanggalan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.